Tabik. Kali ini kita akan membahas film Midway. Bangkai kapal induk Jepang yang bernama Akagi ditemukan di dasar laut Samudra Pasifik dalam keadaan hancur pada 22 Oktober 2009, penuh bekas tembakan saat Perang Midway pada tahun 42. Midway adalah film keluaran 2019, disutradarai oleh Roland Emmerich dan bercerita tentang kisah nyata perang yang menentukan kemenangan Amerika dalam Perang Dunia Kedua, yaitu di Midway. Cerita diawali tahun 1937, tepatnya di Tokyo. Di adegan ini, kita akan diperkenalkan pada tokoh Edwin Layton, yang merupakan seorang perwakilan dari Angkatan Laut Amerika. Di sana, ia bersama perwakilan-perwakilan negara lain melakukan kunjungan persahabatan dan berbincang banyak bersama Laksamana Yamamoto, khususnya kemungkinan perang yang akan terjadi di masa depan. Yamamoto mengungkapkan kalau dia tidak menyukai seandainya jika harus terjadi peperangan. 4 tahun kemudian, yaitu pada 1941, saat ini kita sedang berada di atas USS Enterprise. USS Enterprise sendiri merupakan kapal perang induk milik Amerika yang sekaligus merupakan markas dari pilot-pilot hebat pada masa itu. Di sini kita akan diperkenalkan dengan pilot Dick Bass, yaitu salah satu pilot yang baru saja melaksanakan misi pengintaian. Di sini ia bertemu dengan temannya yang bernama Dickinson. Ternyata Dickinson akan dipindahkan ke Pearl Harbor dan bersiaga di sana. Sementara Dick Bass akan tetap berada di USS Enterprise dan melaksanakan misi selanjutnya. Kemudian kita beralih ke USS Arizona yang sedang merapat di Pearl Harbor. Di sana kita juga akan diperkenalkan dengan tokoh Roy yang merupakan sahabat dari Dick Bass. Pagi itu ia terlihat menegur anak buahnya karena terlalu santai dalam bekerja. Namun terjadi setelah itu adalah mereka diserang oleh pasukan udara Jepang yang tiba-tiba datang dengan tembakan dan juga bom yang mulai dijatuhkan ke setiap kapal yang berada di sana. Pasukan Amerika yang memang saat itu tidak ada persiapan terpaksa harus bersembunyi dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Ledakan dan kilatan peluru pun sudah tak bisa lagi terelakkan sampai membuat tentara Amerika di sana benar-benar lumpuh. Layton yang pagi itu baru berangkat. Di tengah perjalanan tiba-tiba dikejutkan dengan pemandangan di mana seluruh tentara beserta kapal di pelabuhan sudah hancur terbakar. Dan sesampainya di kantor, ternyata serangan itu juga tak hanya terjadi di pelabuhan, tapi juga masuk ke dalam area kawasan kantor Layton. Sampailah USS Enterprise di pelabuhan Pearl Harbor. Pemandangan menyedihkan itu masih terlihat jelas, apalagi ketika Dick Bass melihat kapal USS Arizona yang dipimpin oleh Roy temannya terlihat hancur. Sesampainya di darat, ia pun bertemu dengan Dickinson yang ternyata selamat dari serangan kemarin, dan setelah itu ia juga menemui istrinya. Di sisi lain, Laksamana Yamamoto beserta para petinggi Jepang lainnya sedang merundingkan tentang kemenangan besar yang terjadi di Pearl Harbor. Yamamoto juga menyarankan agar tidak menunggu lama untuk melakukan serangan selanjutnya ke kapal induk Amerika, karena ia yakin kalau peperangan panjang sampai terjadi, Jepang bisa saja kalah dan satu-satunya cara yaitu mereka harus cepat mengembangkan kapal induknya. Yamamoto yang pada dasarnya tidak menyukai peperangan, mau tidak mau karena keadaan menuntut, akhirnya ia pun memerintahkan bawahannya untuk membuat rencana penyerangan ke Midway. Sedangkan Amerika sendiri yang tak mau tinggal diam dengan kekalahan kemarin, langsung menunjuk Komandan Nimitz untuk memimpin serangan balik terhadap armada Jepang yang berada di Pasifik. Amerika berharap Nimitz mampu membuat strategi dan menghancurkan armada Jepang sebelum mereka melakukan serangan-serangan selanjutnya. Hal ini tentunya bukan hal mudah dan harus dipikirkan matang-matang karena faktanya jumlah kapal Amerika yang tersisa tinggal sedikit. Di hari pertama bertugas, Komandan Nimitz tanpa perlu basa-basi langsung mengungkapkan rencananya pada Layton kalau dirinya akan memberikan kejutan terhadap Jepang dengan melakukan serangan ke pelabuhan Marshall. Sementara Dick Bass ditugaskan untuk menyerang sisi lain pelabuhan, yaitu pangkalan udara. Dengan keberaniannya, Dick Bass pun mulai menukikan pesawatnya dan menjatuhkan bom tepat di pangkalan udara tersebut. Penyerangan yang baru saja dilakukan ternyata berhasil menghancurkan sebagian besar pesawat tempur Jepang. Namun, tidak lama setelah itu, ternyata Jepang dengan pesawat yang tersisa
melakukan penyerangan balasan ke USS Enterprise. Peperangan pun kembali terjadi dan di satu momen Jepang yang terkenal berani mati berusaha menabrakkan pesawatnya yang langsung ke kapal Enterprise. Beruntung Bruno di sana menembaki pesawat itu sehingga tabrakan tersebut terjadi. Keberhasilan serangan di Pulau Marshall pun dirayakan. Di suatu pesta, Dick Bass mengajak istrinya untuk bertemu dengan Dave dan juga Dickinson. Ternyata Dave, Dickinson, Dick Bass, dan juga Roy yang telah meninggal, mereka berempat adalah sahabat dekat. 18 April 1942, saat ini USS Enterprise beserta kapal lainnya berada 650 mil sebelah timur Jepang. Di saat ini, Enterprise sedang mengantarkan pasukan pengebom yang dipimpin oleh James Doolittle. Doolittle sendiri beserta pasukannya mempunyai misi untuk menjatuhkan bom langsung di pusat kota Tokyo. Walaupun resiko harus terbang saat hujan, namun Doolittle yang memang seorang pilot handal pun mampu lepas landas dengan selamat. Dan sesampainya di Tokyo, ia pun berhasil menjatuhkan banyak bom dan menghancurkan pusat kota Jepang tersebut. Namun, karena saat itu bahan bakar pesawatnya tidak cukup, akhirnya memutuskan untuk mendarat paksa di Cina. Sedangkan Cina saat itu sedang dijajah Jepang. Beruntungnya di sana, Doolittle bertemu dengan pemberontak perlawanan Jepang. Setelah mereka tahu kalau Doolittle ini yang mengebom Tokyo, akhirnya mereka pun menyambut dan bersedia mengantarkan Doolittle ke Suzhou. Sebelum mereka pergi, tiba-tiba pesawat tempur Jepang menyerang warga di sana dan membuat Doolittle heran. Ternyata, Jepang melampiaskan penyerangan Doolittle kemarin terhadap orang-orang jajahannya. Kembali ke Pearl Harbor. Di sana kita mendengar perbedaan pendapat antara Layton dan Badan Intelijen di Washington. Rupanya Washington berpikir kalau Coral Sea adalah target utama Jepang. Namun, Layton berbeda dan beranggapan kalau Pulau Midway adalah apa yang sebenarnya Jepang incar. Dan untuk meyakinkan informasinya, mereka berdua pun pergi ke kantor intelijen Angkatan Laut dan bertanya pada salah satu anak buah Layton, kenapa mereka bisa sangat yakin kalau Midway adalah sasaran Jepang. Dengan menunjukkan berbagai pesan yang telah mereka pecahkan, Nimitz mulai menyadari kalau informasi dari Layton lebih masuk akal dan akhirnya ia pun langsung memerintahkan Enterprise untuk kembali ke Pearl Harbor. Beberapa hari setelah Layton, Nimitz dan para petinggi lainnya kembali merencanakan strategi. Di sini mereka berencana memposisikan kapal Amerika di tempat yang di luar perkiraan Jepang, sehingga nantinya bisa diserang dari segala arah. Sementara untuk sisi lainnya, Nimitz juga memerintahkan agar mempersiapkan kapal selam sebagai serangan dadakan. Dengan semua informasinya selama ini, Layton cukup yakin kalau serangan Jepang akan datang dari arah barat laut pada jam 7 pagi di tanggal 4 Juni. Dan setelah itu, di Enterprise sendiri, Dave beserta pemimpin-pemimpin skuadron mulai menghitung jumlah pesawat, juga memperkirakan berapa pasukan yang harus diterbangkan untuk menghadapi serangan nanti. Mereka sedikit pesimis karena menurut mereka masih kekurangan pasukan dan juga bala bantuan. Namun tidak lama setelah itu, datanglah kapal Yorktown yang akan berperang bersama mereka. Di malam harinya, di kantor terlihat Layton mulai lelah dengan semua tanggung jawab yang harus benar-benar dinyusun strategi dan memperkirakan bagaimana serangan akan terjadi. Nimitz yang melihat hal itu pun merasa kasihan dan menyuruhnya untuk beristirahat. Namun Layton memilih untuk tetap tinggal di kantor karena strategi dan semua informasi intelijen yang dimilikinya harus benar-benar bermanfaat agar perang Midway bisa dimenangkan. 4 Juni 1942, 1 jam sebelum jam 7 pagi, semua pasukan udara sudah mulai diterbangkan. Sementara di Enterprise, Dick Bass mulai menyemangati kawan-kawannya yang terlihat pesimis menghadapi peperangan yang akan terjadi. Menurutnya, jika memang harus berperang langsung, tentu Amerika akan kalah karena telah banyak kekurangan pasukan akibat serangan pertama di Pearl Harbor. Tapi saat ini, Bass yakin dengan semua strategi yang telah dibuat, sehingga Amerika dapat melakukan serangan balik dan membuat Jepang kewalahan. Jam 6:40 pagi, ratusan pesawat tempur Jepang terlihat berbaris bersiap menyerang dan meratakan semua yang ada di Midway. Peluru bahkan bom mulai berjatuhan di setiap sudut pertahanan Amerika. Namun, Jepang tidak menyadari kalau semua rencana serangan itu hanya pengalihan, dan jam 7:10 Nimitz pun langsung memerintahkan pasukan udara yang telah terbang lebih awal untuk memberikan serangan dadakan pada armada laut Jepang. Rupanya, Jepang tidak terlalu kaget dengan serangan itu. Dengan segala kemampuannya, Jepang pun berusaha mempertahankan diri dan mulai menyerang balik. Peperangan terjadi antara pasukan udara Midway dengan armada laut Jepang. Beruntung bagi Jepang, saat itu serangan pertama tersebut bisa diatasi dengan mudah. Kaga, Akagi, Hiryu, dan Soryu.
Nagumo selaku pemimpin armada tersebut sempat merasa dilema karena tiba-tiba ia mendapatkan laporan kalau kapal Amerika berada di posisi yang tidak mereka sangka sebelumnya. Sebenarnya Nagumo sudah sedikit curiga kalau ia masuk di jebakan yang hanya berfokus menyerang Midway, sementara saat ini dirinya telah diserang dari berbagai sisi karena tidak ada pilihan lain. Akhirnya Nagumo maupun memerintahkan anak buahnya untuk merombak persenjataan pesawat tempur mereka dengan torpedo dan juga bom armor fishing yang nantinya akan digunakan untuk menyerang armada Amerika. Di jam 7:45 terlihat kapal selam USS Nautilus mulai memasuki perairan Midway dan bersiap menyerang kapal induk armada Jepang. Jepang yang menyadari bahwa di bawahnya ada kapal selam berusaha menyerang dengan menjatuhkan beberapa bom air, dan hal itu berhasil membuat Nautilus harus kembali mengatur jarak. Sementara di Enterprise, Dick Page dan sahabatnya beserta para pilot lainnya satu demi satu mulai lepas landas. Sebelum Dick Page dan para pasukannya tiba ke sana, serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Amerika, namun belum juga membuahkan hasil maksimal. Sementara di sisi Jepang sendiri, semua pesawat tempur di kapal induk masih belum selesai melakukan perombakan senjata. Kini giliran Dick Page menukik dan menyasar Akagi dengan heroiknya. Ia pun mulai meluncurkan dan bom pun mendarat tepat di dek kapal. Keputusan Jepang melakukan perombakan senjata pada setiap pesawatnya ternyata berakibat fatal dan berujung kini kapal terkuat Jepang yang tersisa hanya tinggal Hiryu. Di sore harinya, Laksamana Yamamoto mendapat kabar kalau Nagumo dan dua kapal lainnya telah kalah. Akhirnya ia pun memerintahkan Hiryu untuk menyerang dengan segala kemampuannya. Setelah sebelumnya mengisi bahan bakar di Enterprise, Base pun kini kembali melakukan serangan untuk menyasar Hiryu. Namun kali ini sedikit mendapat perlawanan dari beberapa pesawat tempur Jepang. Dengan segala usahanya, akhirnya Base pun mulai menukik kembali dan berhasil menjatuhkan bom tepat di tengah-tengah kapal perang terakhir Jepang. Setelah kekalahan besar ini, Yamamoto mulai mempertimbangkan kembali serangan selanjutnya dan lebih memilih untuk mundur daripada harus kehilangan semua para anggotanya. Sementara di sisi lain, mundurnya Jepang membuat Lieutenant Nimitz dan para petinggi lainnya merasa lega karena perang telah berakhir dan berhasil mereka menangkan. Tampaknya semua berakhir baik bagi Amerika. Peperangan yang hampir tidak mungkin dimenangkan ternyata bisa dilakukan dengan kegigihan dan juga rasa saling percaya di antara para tentara. Setelah peperangan Midway, Dick Page memperoleh penghargaan sebagai salah satu pilot yang berhasil menghancurkan banyak kapal induk, dan setelah itu ia pun tidak lagi menerbangkan pesawatnya karena paru-parunya terluka saat peperangan. Yamamoto di tahun 43 tertembak jatuh dan terbunuh di Kepulauan Solomon setelah pemecah kode Angkatan Laut Amerika mencegat jadwal perjalanannya. James Doolittle menerima medali kehormatan dari Presiden dan meninggal di tahun 2019. Sedangkan warga Cina yang saat itu membantunya beberapa bulan kemudian dibantai habis oleh pasukan Jepang sebagai pelampiasan kekalahan Jepang atas perang Midway. Sementara Layton di tahun 85 menerbitkan buku yang menjelaskan peran penting dirinya bersama pemecah sandi di perang Midway. Nah, itulah alur cerita Midway. Ada beberapa detail cerita yang tidak dimasukkan dalam cerita ini. Jadi, silahkan langsung tonton filmnya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.